Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang di kota Nabi, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat turunnya wahyu, tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan, tempat yang menjadi tempat kembalinya iman, tempat yang merupakan pertemuan antara kaum muhajirin dan ansar, yang merupakan kota yang pertama kali bagi kaum muslimin ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan sehingga kita bisa sampai di kota Nabi ini, kota yang mempunyai banyak keutamaan ya. Di antara keutamaan dari kota Madinah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kota Madinah adalah merupakan tempat kembalinya iman. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah ini pada menjelang hari kiamat ya, pada menjelang hari kiamat, di mana keimanan akan kembali ke kota ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, iman tersebut akan kembali ke kota Madinah ini kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ya seekor ular itu kembali ke sarangnya ya. Jadi ini adalah merupakan tempat kembalinya iman pada akhir zaman nanti, ketika manusia-manusia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berada di kota Madinah ini ya. Kemudian di antara keutamaan dari kota Madinah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kota Madinah ini adalah merupakan kota yang tidak akan dimasukkan oleh Dajjal ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih, la yadkhulu al-madinata ta'un wa dajjal, tidak akan masuk ke kota Madinah ini penyakit ta'un ya, suatu penyakit menular yang bisa mematikan banyak orang ya, tidak akan masuk ya ke kota Madinah ini penyakit ta'un. Mantap Amar. Dajjal ini tidak akan bisa masuk ke kota Madinah ini, karena di setiap penjuru dari kota Madinah ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di sana malaikat yang menjaga kota Madinah ini dari Dajjal ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama kita mengatakan bahwasanya salah satu ya hal yang bisa kita berlindung dari fitnah Dajjal nanti di akhir zaman adalah dengan kita datang ke kota Madinah ini, karena kota Madinah ini adalah merupakan kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah ini juga ya terdapat suatu masjid yang sangat mulia ya, yang mana apabila seorang tersebut sholat di dalamnya, maka itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul rajul fi masjid hada afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa haram. Salat seseorang di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram ya.
yang alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah merasakan bagaimana manisnya kita beribadah di tanah suci haram, di Masjidil Haram, yang keutamanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut 100.000 kali lipat. Ya, yang sekarang kita akan mencicipi bagaimana manisnya kita beribadah di Masjid Nabawi yang pahalanya tersebut 1000 kali lipat daripada tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasannya Masjid An-Nabawi tidak sama dengan Masjidil Haram, ya. Masjid Nabawi pahalanya tersebut hanya berlaku di masjid saja. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwasanya keutamaan 1000 kali lipat di Masjid Nabawi ini itu tidak sama dengan yang ada di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berlaku di tanah haram secara keseluruhan termasuk hotel transit kita. Akan tetapi untuk di Masjid Nabawi itu tidak berlaku kecuali di area masjid saja, di masjid yang telah dipagar-pagari, ya. Adapun kalau di hotel itu tidak masuk 1000 kali lipat dari keutamaannya, ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sudah terlihat, ya, pemandangan gunung yang sangat indah, ya. Ya. Nggak kelihatan ini tuh, suruh naikin ke atas, Oh, iya. supirnya tuh. Iya. Iya, di depan kita itu terlihat pemandangan gunung yang sangat tinggi. Ya, di depan kita sudah terlihat pemandangan gunung yang indah. Gunung apa kira-kira ini? Gunung Uhud. Ya, gunung yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya, gunung ini adalah gunung yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kami pun Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mencintai gunung ini, yang insya Allah nanti kita akan ada tour untuk berkunjung ke Gunung Uhud ini, dan insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana terjadinya perang Uhud, tragedi dari perang Uhud, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud nantinya, ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menuju ke hotel kita, ya. Jadi insya Allah sekarang ini kita akan menuju ke hotel kita. Jadi kita sampai di sana. Mau makan dulu apa mau salat dulu nih? Hah? Salat dulu aja. Iya, kita langsung taruh barang, siap. Mungkin taruh di mana gitu, taruh koper-koper. Nanti langsung kita ambil wudhu, ya. Kalau bisa di hotel, kalau tidak bisa nanti kita di Masjid Nabawi saja, itu banyak tempat wudhunya. Nah, jadi kita nanti langsung sholat untuk maghrib dan isya, ya. Jadi sholat maghrib dan isya, ya. Akan tetapi karena saya sudah mukim di kota Madinah ini, jadi tidak dikosor, ya. Dan jadi tidak dikosor, ya. Jadi jamaah perlu diperhatikan. Emang nggak ada kosor, ya, maghrib juga nggak ada kosor. 3 rakaat jadi 1,5 nggak bisa, ya. Jadi tetap kita sholat maghrib, ya, 3 rakaat, ya. Kemudian kalau bisa nanti ada yang menjadi imam, ya, untuk sholat isanya, ya, menggantikan saya, ya, karena saya tidak berlaku lagi hukum safar di sini, tidak lagi untuk mengkosor sholat, ya. Jadi diharapkan kepada jamaah kalau bisa nanti ada yang menggantikan saya. Kalau tidak ada yang menggantikan, tetap saya imamkan. Jadi tapi tidak dikosor, sholatnya akan dijamak, ya, dengan jamak takdim. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah akan menuju ke hotel kita. Nah, sebelah kanan kita ini Gunung Uhud dari dekat, ya. Gunung Uhud dari dekat, dari sebelah kanan kita ini. Ya, sekarang lagi ada proyek pembangunan di Gunung Uhud ini.
yang konon katanya saya dengar itu ada proyek untuk membuat kereta gantung ya di Gunung Uhud ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke hotel kita. Hotel kita ini adalah Dallah Thayyibah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjalankan agenda-agenda kita, acara-acara kita selama di Masjid Nabawi ini ya, yang kita berharap semoga semuanya diberikan kelancaran, tidak ada halangan, tidak ada rintangan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kita akan sampai langsung sholat ya, sampai langsung sholat. Setelah sholat nanti kita langsung ke tempat makan, atau mau dibagikan kunci dulu ya? Kunci. Kalau kunci udah siap, bagi kunci aja dulu kan. Ya, kalau kunci sudah siap mungkin kita bagikan kunci ya, tapi kalau bisa jangan masuk kamar dulu ya. Kalau bisa kecuali ibu-ibu yang memang mau sholatnya di kamar ya. Kalau bisa yang bapak-bapak ya, itu sholat langsung ke Masjid Nabawi ya, langsung ke Masjid Nabawi untuk mengenal area dari Masjid Nabawi ya, agar tidak tersesat. Dan insya Allah saya jamin tidak tersesat, karena memang Masjid Nabawi ini tidak seperti Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram saja Masya Allah jamaah sudah banyak yang tahu jalannya ya. Insya Allah di Masjid Nabawi ini sangat mudah, dan suasananya tidak seperti Masjidil Haram yang memang kredit ya, yang memang banyak manusia. Tapi untuk di Masjid Nabawi insya Allah semuanya insya Allah saya yakin akan berjalan lancar, tidak ada yang tersesat ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan menuju ke hotel kita Dallah Thayyibah. Barakallahu fikum.